Hai. Hai, Hai. Hai. apa kabar ya? Ini Riannya baru masuk, teman-teman. Ini Rian Widarianto. Udah pada tahu juga ya. Halo. Halo, kedengeran nggak? Bentar ya. Kedengeran nggak? Nah, sudah lebih jelas nggak sih? Jelas sih, gue sudah dengar suaranya. Kedengeran nggak? Nah, dengeran. Tadi kayaknya sinyalnya agak susah biar gue masuk ke tempat lo gitu. Well, sekarang udah jelas. Udah. Baik Pak, baik. Gimana? Lo gimana, apa kabar? Gue baik sih, alhamdulillah baik. Terus, sebentar nih, kemarin gak enak banget. Gitu. Coba diatur, kan yang biasa nggak di depan kamera kan apa ya? Apa gue di sini ya? Nah, itu lebih enak di sini. Boleh. Ya. Gimana pertanyaannya, apa kabar? Baik dan. Pertanyaan apa kabar? Terus sekarang di masa PSBB, masa pandemi ini kan pasti kalau kita warga biasa kan di rumah gitu ya. Tapi kalau pembaca berita atau news anchor kan harus tetap menjalankan tugas gitu. So kayak apa hari-harinya news anchor? Gue tuh 3 hari kerja, 3 hari libur. Kebetulannya adalah hari pertama gue work from home. Jadi 3 hari kerja, piket, 3 hari libur. Dan kalau libur pun sebenarnya relatively kalau anak news tetap kerja ya. Karena kan nggak ada berita yang mati kan. Justru saat COVID kayak gini tuh durasi jam kerja, jam tayang di TV semakin besar. Tuh kenapa? Karena orang lebih membutuhkan informasi sekarang. Gitu. Dan hiburan pun kan kita susah syuting ya sekarang, susah syuting, sinetron juga di rerun dan lain sebagainya. Jadi membuat kita jadi banyak jam kerja gitu. Jadi kalau di rumah pun mantau keadaan sama bikin proyeksi juga buat ke depan. Karena kita tahu kebijakan pemerintah ini kan kadang-kadang suka ke A terus ke B ke C. Cepet banget gitu. Gak boleh mudik asal ada surat, gak boleh keluar Jakarta, boleh keluar Jakarta, itu harus kita beritahukan ke masyarakat. Karena terus terang sih sekarang ini banyak yang rancu gitu, orang pada bingung. Ini boleh nggak sih sebenarnya saya keluar? Bahkan orang ke mudik ke arah Bandung pun sekarang nggak khawatir loh, bingung, takut dicegat atau gimana biar gitu sih. Oke, terus gitu. Buat kan itu dari 3 hari kerja sama 3 hari libur ya. Nah itu kan sebenarnya untuk news anchor itu ada yang di studio sama ada mungkin reporter kali. Kalau reporter tuh masih terus mencari berita terus di kondisi seperti ini atau gimana ya? Masih. Jadi beberapa tim itu memang masih ke lapangan, tapi ada beberapa yang memang sudah nggak perlu ke lapangan karena kita by remote dari semua. BNPB itu converse by remote, ya. Kita bisa akses di internet. Rumah sakit atlet juga gitu. Nah, beberapa itu yang kita liput adalah dampaknya sebenarnya. Kayak Jokowi pun converse kita bisa langsung dikasih tahu kan, ada di link sekian tolong di record gitu. Nah, dampaknya itu kayak di pasar, terminal, pelabuhan, bandara, itu yang kita harus melakukan report sendiri. Nah, teman-teman pasti beda treatnya, kita bedain karena mereka dapat treat khusus kayak ada suntik vitamin C injeksi gitu selama 1,5 bulan sekali. Terus mereka dapat perlengkapan kayak perlengkapan beneran kayak pakai face shield, terus mic-nya mereka tuh kadang-kadang untuk wawancara narasumber tuh pakai gagang biar jauh. Agak repot sih. Dan satu hal kalau mereka datang ke kantornya kita pisahkan sekarang. Karena kita punya beberapa gedung yang beda tempat untuk reporter khusus dan kameramen beda tempat. Nah, ada SOP-nya. Jadi mereka masuk disemprot disinfektan, terus mereka mandi dan bajunya itu dilepas semua, itu akan di laundry sama kantor. Jadi mereka pulang dalam bentuk pakai baju yang bersih. Walaupun nanti pulang mandi lagi ya, tapi tidak membawa sesuatu yang mengkhawatirkan buat orang-orang rumah mereka juga. Itu costly sih memang dengan keadaan kayak gini ya jadinya. Karena kita mau save, jadi ya kita harus ngeluarin banyak budget gitu. Ya tapi mungkin itu yang memang konsekuensi yang menurut gue kayak emang penting banget ya, especially kan berita adalah segala sesuatu yang memang ditunggu oleh banyak orang ya. Jadi memang banyak prosedur gitu ya nih, yang akhirnya menjadi jauh lebih complicated, terus tadi jauh lebih mahal gitu ya. Terus buat lo sendiri nih, kan kalau misalnya bedanya kan gini kan, kalau misalnya kita gitu ya yang bukan bekerja di media gitu ya, berita itu kan kita nunggunya ya terima aja gitu ya, maksudnya kayak
kita bisa baca, kita bisa dengar, tapi kita juga sebenarnya bisa memilih untuk tidak membaca dan tidak mendengar, ya kan? Nah, kalau di sisi lo gitu ya sebagai news anchor, itu how you deal with that? Karena semuanya kan emang harus semuanya itu kan lo pakai filter tadi. Semuanya itu kan memang lo yang harus memfilter kan, berarti semua berita masuk semua ke tim redaksi gitu ya, Nek? Jadi sistem kerjanya adalah saat teman-teman itu liputan di lapangan, kemudian dikirim, terus ada sistem ini ngomongin basic dulu kali ya, Dri ya, buat teman-teman yang lagi dengerin kita juga. Jadi ada sistem filter namanya tim koordinator liputan. Tim koordinator itu memverifikasi dulu. Jadi berita pun harus diverifikasi. Dari koordinator pindah ke produser. Dari produser di manage, di edit lagi biar lebih enak sesuai dengan durasi yang kita punya, di dubbing, di VO, dimasukin dalam sebuah rundown. Nah, yang misalnya rundown itu produser online. Dibantu sama eksekutif produser untuk memindai semuanya. Nah, yang bertanggung jawab itu kaptennya namanya manajer atau kepala departemen show. Nah, itu tuh kadep itu kita bagi dua juga. Jadi tim A sama tim B 3 hari, 3 hari libur. Nah, saya kebetulan ada di general manajernya di Indosiar News. Jadi tim A sama tim B dan semua produk Indosiar yang keluar itu nggak bisa ngepantau tiap hari, nge-QC tiap hari pasti karena berita 24 jam ya. Cuman arahannya mau ke arah mana nih gitu. Jadi kita arahannya sekarang mau ke selain COVID, kayaknya yang perlu kita perhatikan adalah anak yang dibully gitu misalnya. Yang kemarin penjual jalangkote gitu. Karena kita ngerasa itu part of itu lagi berjuang hidup nih, harus kita suarakan terus-terusan. Nah, kayak gitu-gitu biasanya. Jadi arahan-arahan seperti itu yang memang saya dan tim tentunya yang akan ngasih arahan gitu. Kok COVID misalnya gini, kita jumlah COVID yang meninggal sembuh setiap hari selalu ada, dan takutnya orang itu lebih cenderung don't care sekarang ini lagi masa-masa mau lebaran. Bagaimana caranya orang lebih care lagi nih sama diri sendiri gitu. Jadi meninggalnya tim medis yang ada di sebuah rumah sakit yang hamil dan lain sebagainya, ya itu juga harus kita ulas bagaimana keluarganya, biar orang tahu bahwa selain ada campaign Indonesia Terserah dari tim medis, tapi juga tahu bahwa ada yang sedang pengen pulang ke rumah loh, mereka itu sebenarnya. Kok kamu malah pengen keluar rumah sih? Gitu. Itu sih yang kita punya kewajiban sebagai tontonan dan tuntunan sebenarnya bagi banyak orang. Itu yang kewajiban Anak News itu tidak menghibur, tapi tontonan dan tuntunan itu yang agak beban moral sebenarnya. Dan proses tadi kan ada proses verifikasi ya, Nek? Nah itu tuh proses verifikasi itu akan jadi itu kan dari tim reporter gitu ya, datang gitu kan buat berita. Nah itu verifikasi dari tim yang di studio tuh akan kemana? Langsung ke narasumber atau gimana ya? Ya sebenarnya tim verifikasi kita harus sangat percaya dengan orang yang di garda depan, itu tim reporter. Nah saat kita baca, kita juga butuh cepat dong. Kita nggak boleh mengcompare sama kantor berita lain, ntar kita kalah berita. Gitu. Nah yang pertama asas kepercayaan dulu. Yang kedua adalah kita baca dulu. Jadi intinya adalah meyakinkan. Kita telepon lagi. Ini kemarin narasumber ini ngomongnya ini loh. Kamu nanya juga nggak kenapa dia berubah? Gitu. Karena kadang-kadang di lapangan itu lupa mengenai background story kan. Yang dia liput cuma hari H aja, saat itu aja. Cuma dia lupa kemarin ada apa. Misalnya orang melakukan pergi mudik, ternyata dia memang mengertinya adalah ada surat tugas dia bisa pergi mudik. Nah, angle-angle itu sebelum naik berita, si tim liputan ini harus ngeliput lagi kadang-kadang. Jadi masih ada waktu untuk melakukan verifikasi. Oh ya, aku belum nanya ini sama narasumber nih. Oke, aku tanya dulu ya. Gitu. Jadi ada hal-hal yang melapis kedua. Tapi kita harus percaya penuh sama dia sih anyway. Gitu. Ya, karena dia yang di lapangan kan ya. Di lapangan, benar. Gitu. Lebih ke memperkaya saja sebenarnya. Soalnya menurut gue tuh kayak gini loh, karena kan sekarang berita itu kan macam-macam ya, ada yang dari media televisi, terus ada yang juga media online gitu ya, baik online yang memang bentuknya sebuah company atau institusi, sama ada yang bentuknya sebenarnya ya pribadi gitu kan. Jadi kalau menurut lo tuh jadi kalau misalnya apakah semua baik media online maupun media TV itu proses verifikasinya memang dilakukannya kurang lebih sama atau gimana sih ya? Oke, kita lagi nunggu. Kenapa? Halo? Nah, sorry.
Ini salah satunya tadi ada timku yang menelpon barusan connect karena butuh verifikasi buat besok. Ini tentang sidang isbat teman-teman. Karena sidang isbat sama aturan Idul Fitri. Jadi ada zona yang namanya zona kuning, Dri. Zona kuning ini boleh Idul Fitri. Sementara kita nggak boleh memberitakan sesuatu yang kesannya gini, kok daerah lain boleh, kok nggak boleh, itu loh. Tapi kenyataannya memang ada zona-zona kuning, pemerintah daerahnya itu membolehkan sholat Id. Tapi pasti bagi sebagian orang nggak peduli tuh zonanya merah atau kuning, mau sholat Id aja. Kenapa sih dihalangi beribadah? Nah, kadang-kadang dalam memberitakan berita tuh nggak as it is, nggak kayak gitu. Kita harus kemas biar orang tuh perspektifnya seperti apa yang kita inginkan. Jangan saya malahan iri sama lain. Misalnya kayak, misalnya gini, ada sholat Id di tempat apa gitu, boleh. Gitu. Terus kita tuh gini, syukur alhamdulillah terbersit, ceria terbersit dari wajah beberapa jamaah gitu. Itu kan membuat orang iri ya, tau nggak sih? Nah, kosa-kata kayak gitu-gitu tuh emang kita sangat pentingin banget dalam masa-masa sekarang. Orang tuh sensitif semua, gitu. Tadi misalnya tim nelpon juga untuk ngomongin kita ke arah mana nih. Gue bilang udah SIT saya dulu, tapi kasih himbauan pemerintah. Intinya adalah memberitakan apa yang terjadi saja. Bukan kalau dulu kan ibaratnya orang senang bahagia tangis haru mewarnai silaturahmi setelah sholat Idul Fitri, itu kan orang jadi kangen sama Lebaran ya gitu-gitu. Nah gitu-gitu sih, orang Indonesia itu majemuk, orang Indonesia itu majemuk banget, punya banyak perspektif, itu yang harus kita jaga. Itu tantangan berat menjadi redaksi. Ya sih, dan itu memang pemilihan kata-kata, mungkin pemilihan visual yang di capture gitu kan ya. Karena kalau banyak mengandalkan ekspresi yang tadi kayak lo bilang, kalau ekspresinya terlalu kayak happy banget, akhirnya nanti kayak kok di tempat dia boleh sholat Id, di tempat gue nggak boleh gitu ya. Nah, buat lo sendiri gitu ya, kan lo udah jadi orang berita udah luar biasa lah ya, udah lama. Enggak juga. Nah menurut lo nih, yang menurut gue tuh pingin banget kayak gini, betapa banyak yang tadi lo bilang tentang perspektif gitu ya. Ketika perspektif, akhirnya itu kan perspektif itu juga berkaitan dengan emosi yang ada dari si orang-orang yang menerima berita tersebut gitu. Nah, buat lo sendiri ketika lo mendapatkan sebuah berita gitu, how lo memanage ketenangan jiwa lo gitu. Karena kan mungkin ada berita yang kayaknya tuh mengganggu ketenangan lo gitu. Kita nggak ngomongin cuma tentang COVID gitu, tapi lebih kayak misalnya yang tadi kayak misalnya tentang bully anak di Makassar kalau nggak salah ya. Sulawesi, ya. Sulawesi. Terus udah gitu, misalnya juga ada kasus kekerasan dan lain-lain gitu. Nah itu kan setiap hari tuh lo mengabsorb itu ya, itu kan diterima setiap hari gitu. Nah buat lo dan teman-teman di redaksi atau membaca kita itu, how lo mengatur itu semua? Apakah ada trainingnya ataukah memang lo punya cara tersendiri yang mungkin bisa di-share? Kita tuh harus bisa membedakan simpati sama empati ya. Jadi penyiar berita itu harus punya empati. Kalau nggak bersimpati nggak apa-apa deh, karena kita nggak bisa maksain orang kan. Nggak bisa maksain orang. Ada orang yang dilahirkan dengan piring dan sendok emas yang nggak bisa bersimpati sama orang miskin. Karena dia nggak pernah jadi orang miskin gitu misalnya. Tapi empati itu setiap manusia punya. Nah, dulu sih belajarnya sama almarhum Dedi Petet. Ingat banget berapa kali gitu. Karena empati itu hal yang nggak bisa diajari dengan ngomong. Tapi kita melihat sesuatu, merasakan sesuatu. Jadi empati itu udah lebih ke arah jika saya jadi kamu. Bukan kamu kasihan ya gitu. Enggak. Tapi bisa jika saya ada di posisi kamu. Nah, itu yang setiap manusia punya hati nurani kan menurut saya. Dan menurut saya pemberitaan itu adalah Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan gitu. Jadi itu membuat kami juga merasa bahwa kami harus punya tekad yang sama bahwa kita memberitakan insya Allah yang benar. Kadang-kadang kita berusaha benar pun suka masih ada miss kan. Nah, cara berempati itu sebenarnya adalah dengan terjun langsung ke lapangan. Makanya saya di divisi Indosiar sendiri, news presenter itu adalah orang yang pernah di lapangan dan masih sanggup untuk ke lapangan. Karena dia akan lupa diri nanti. Dia akan lupa rasanya jadi orang di situ tuh bagaimana. Jadi nggak harus kita tuh di AC terus-terusan, di dandani cakep ya. Gitu. Jadi walaupun langsung. Walaupun masuk ke studio, misalnya jadi membawa acara berita gitu, tapi memang ada momen-momen di mana mereka semua harus turun juga mau. Ya. Gitu kan.
Ya, dan semua yang pengen jadi presenter itu harus pernah dulu jadi reporter, gitu, jurnalis, gitu. Harus pernah cari berita lah, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang nih, kalau misalnya kita mau nanya gitu sama Rian, buat lo pengalaman apa sih yang paling nggak pernah lo lupain sepanjang perjalanan karir lo? Ya, kita mulai dari yang seneng dulu nih. Apa sih project apa atau program apa yang buat lo tuh memorable banget up till today? Pemilu ya, karena aku masuk ke Indosiar, jadi saya kalau misalnya jadi ngomongin kantor tuh udah berubah gitu. Masuk Indosiar tuh aku tahu bahwa ini bukan TV news, gitu. Bahkan ini TV hiburan, gitu. Sangat tahu banget. Tapi saat 10 tahun lalu dipercaya untuk masuk Indosiar dengan manajemen yang baru, kemudian kita juga buat acara quick count, hitung cepat. Saya ingat banget 10 tahun lalu waktu Pak Jokowi pertama kali mencalonkan diri, gitu. Dan kita dikasih waktu 5 jam, itu pertama kali kita merubah mindset bahwa TV berita juga bisa bikin acara quick count, menyenangkan, ada musiknya, ada bicara politiknya, tapi kalau bisa kita share nama rating nomor 1. Nah, alhamdulillah setiap kali kita quick count, dari mulai pileg tahun 5 tahun lalu sama kemarin, nomor 1 terus, gitu. Jadi kita membuktikan bahwa TV hiburan pun kita bisa memberikan tuntunan kepada masyarakat yang suka sama TV hiburan untuk, yuk lo melek politik yuk bareng-bareng, karena ini negara kita loh. Jangan sampai lo don't care sama hal-hal itu, siapa pemimpinnya lo cuek. Nah, itu setiap kali pemilu tuh masa dimana kami merasa berpesta juga untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik kepada pemirsanya, gitu. Jadi senangnya situ karena bukan TV news tapi dipercaya dengan banyak hal. Itu senangnya juga kalau ngeliput acara-acara besar ya, acara besar kayak misalnya 17 Agustus gitu, semua TV mainin hal yang sama. Nah itu senangnya gitu. Saat semua stasiun televisi memainkan hal yang sama kayak pemilu, upacara bendera, peringatan ada yang meninggal dan lain sebagainya, kita tuh bersaingnya di situ. Nggak boleh sama, karena semua TV mainnya sama. How to create something new yang membuat lo jadi nomor 1. Karena semuanya sama. Itu menyenangkan. Itu setiap kali ada event itu membuat kayak darah tuh kayak bergejolak. Dan itu saya bisa turun langsung. Ya, kreativitas benar-benar bikin jadi beda banget kan ya. Betul, dan terus terjun langsung ke lapangan, nggak betah kalau di kantor. Kayak Jokowi mantu, ke Solo deh gitu. Kan dulu tuh Kadep jangan ke Solo deh gitu ya. Ya nggak mau, aku harus ke Solo gitu. Aku harus nyiptain sesuatu yang beda. Ke Medan gitu. Pokoknya harus jadi part of it. Itu nggak bisa dibayar gitu. Karena jarang event-event seperti itu gitu. Dan mungkin kan itu berarti kayak lo juga pengen ngasih contoh yang sesuai tadi lo bilang bahwa dalam kita menjalani pekerjaan sebagai news anchor itu nggak hanya harus di studio tapi juga bisa ke lapangan. Even untuk posisi lo juga harus tetap bisa mau ke lapangan, ya. Ya. Terus, yang paling seru juga Asian Games ya. Jangan lupa, aku lupa Asian Games. Itu seru banget. Asian Games itu gila sih. Itu seseru itu. Susah diomongin karena seru itu. Karena kita dapat jatah di bulu tangkis. Kita tahu waktu itu bulu tangkis itu lagi tidak seksi lagi. Setelah era zamannya Susi Susanti, Albi Gusma tuh orang udah lupa sama hero-nya gitu ya. Nah itu tuh ikut sama-sama memikirkan gimana caranya bulu tangkis menjadi cabang olahraga yang ditonton. Karena Asian Games itu kan banyak yang lari 10 menit selesai gitu ya. 5 menit selesai. Bulu tangkis itu kan lama kan, berjam-jam gitu. Bahkan jamnya nggak ada. Kalau bola tuh jamnya tepat 45x2, bulu tangkis enggak gitu. Nah itu sama-sama menciptakan itu sampai waktu itu pengen banget punya impian bisa live di sebelah court. Jadi orang ngos-ngosan langsung ditarik ke situ gitu. Itu tuh perjuangannya gila banget. Dan kita kan memang official broadcast ya waktu itu. Jadi orang yang Jojo ngos-ngosan ditarik dulu ke situ, wawancara dulu. Terus sampai kaos-kaosnya dia semua itu dilelang. Kita bikin acara lelang untuk atlet itu. Jadi itu kayak package yang membuat kita ngerasa bahwa wah gila, kita jadi part of kesuksesan Indonesia untuk menciptakan sebuah event. Ada event off air-nya, ada event on air-nya kalau di kita gitu. Oke. Dan itu mungkin juga kelebihannya TV hiburan ya. Jadi mungkin nggak ada patokannya untuk terlalu kayak misalnya untuk meliput hal seperti ini maka pakemnya seperti ini. Malah sebenarnya kayak di Indosiar tuh lebih kayak mencoba mencari angle yang berbeda supaya tampilannya juga lebih menarik gitu ya. Dan itu tantangan di tim kreatif dan redaksi. Terus kalau misalnya ada nggak sih ya misalnya kejadian yang paling nggak enak?
Kadang-kadang kalau nggak enak tuh waktu kita ngerasain sih, Dri. Waktu kita kenang tuh kita ketawa-ketawa. Gila dulu pernah begini ya kita ya, gila itu gitu. Aku sebenarnya aku lupa kalau ditanya dukanya di sebelah mana. Cuman waktu gempa Padang pun kalau aku ingat bagaimana aku berjuang di sana waktu gempa Padang, aku mengenangnya dengan syukur gitu. Maksudnya adalah aku pernah melewati masa-masa liputan tuh nggak ada hotel yang buka. Kita punya duit nih buat bayar hotel, tapi hotel nggak ada yang buka. Jadi harus nebeng tempat kantor Telkom yang masih utuh, tapi belakang depannya tuh Hotel Ambacang yang bau mayat gitu. Jadi kayak, tapi kita mau tidur di mana? Kita nggak bawa tenda anyway gitu. Nah, jadi itu kalau dibilang kalau dulu kesannya kan nes, tapi karena kita tahu bahwa kita nggak sendiri, kita punya kameramen, kita punya tim live gitu. Jadi kita sama-sama, dan waktu itu benar-benar dari mulai ngitung kapan gue dipulangin ke Jakarta, karena pesawat juga waktu itu susah banget, sampai akhirnya dipulangin dan nebeng pesawat TNI, pesawat bantuan gitu, harus change tim. Itu waktu itu ngerasa kayak duka, tapi kalau sekarang sih gue bersyukur menjadi jurnalis yang pernah melewati hal-hal yang tidak menyenangkan semacam itu gitu. Ya, atau itu jadi kayak pengalaman berharga karena mungkin tidak semua jurnalis mengalami hal itu gitu kan, karena kan ya namanya kayak kondisi bencana alam, terus kayak hal-hal seperti itu kan bukan yang ya kita harapin nggak bukan sesuatu yang rutin terjadi gitu kan ya. Terus selama perjalanan ini ya, who's your role model gitu in news anchor life? Kakak gemukan ya. Iya. Gue lagi banyak endorsan makanan jadi gitu. Kalian tuh tiap hari kalau nggak durian lah ya, soto apa? Soto apa? Aku membantu endorse UMKM. Ya. Ya karena itu di saat-saat seperti ini kayaknya yang paling indah adalah ketika semua orang bahu membahu ya. Maksudnya yang memang mampu ya bisa membantu, dan sebenarnya kan membantu tidak harus dalam bentuk uang, tapi misalnya kayak membantu kayak endorse, terus kita posting, terus kita juga lihat. Dan jadi balik lagi, kira-kira siapa sih model orang di? Oke. Menurut aku tidak mau mengkotakkan diri sebagai jurnalis murni ya, karena dalam perjalanan karir waktu aku di Trans TV pun pernah belajar sama Mas Tama gitu misalnya gitu ya. Waktu itu belajar malah lebih ke arah production. Jadi di News 5 tahun belajar production sama Mas Tama. Di Isotama ya sekarang jadi Kemenpar. Di Indosiar waktu belajar mengenai politik waktu itu sama Kang Nur Jaman sama Tina Talisa. Kemudian sekarang diajak untuk berpikir mengenai programming. Program apa yang cocok di jam berapa. Kemudian dipercaya juga kita mau ulang tahun Indosiar nih, kira-kira siapa sih yang nyanyi yang tepat, nyanyi lagu apa gitu. Jadi sekarang aku bilang sih aku menuju ke arah broadcast secara keseluruhan. Basicnya aku anak news, dan role modelnya siapa aku tidak mau terpatok pada satu orang sih sebenarnya. Jadi aku mau menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Sekarang di kantorku kan grupnya gede ya, namanya Impact Group gitu. Itu punya banyak sekali orang-orang yang harus aku absorb. Jadi aku dekat sama bos-bos itu bukan dekat untuk apa, tapi dekat untuk gue harus absorb banget ilmunya. Kok bisa sih menciptakan ekosistem, ada TV, ada digitalnya video.com sudah ada digital liputan6.com, kapan lagi. Nah, aku harus mengabsorb ilmu itu terus dan lain sebagainya. Jadi kalau sebagai idola news anchor, menurut aku lebih sekarang menjadi orang yang penyedia layanan kepada masyarakat yang kalau bisa sih memberikan keuntungan buat masyarakat. Jadi news iya. Nah, serunya adalah aku juga diperbolehkan memasukkan berita ke non-berita. Jadi acara, gue inget banget acara Darurat Akademi Asia gitu di Indosiar ya. Aku masukin 2 jam tentang Paskibraka. Aku bawa tuh semua whole package Paskibraka. Tim A, tim B datang ke studio untuk ngasih penjelasan ke masyarakat karena gue pengen orang anak muda itu punya role model yang bener gitu. Dan menurut gue Paskibraka itu kan the first talent searching di Indonesia Paskibraka dong, zaman kakek-kakek kita dulu juga udah, mama papa kita juga gitu. Nah, hal itu, jadi role modelnya apa nggak ada. Aku tidak begitu role model kepada news anchor sebenarnya, tapi lebih kepada mungkin orang-orang yang membuat karya-karya yang dikenang oleh bangsa Indonesia. Ya bisa dibilang Wisnu Tama salah satu role model gue, Harsiwi Ahmad juga yang sekarang di programming, dan secara bisnis, secara broadcast, dan secara manajemen aku lagi ngefans sama Pak Sutanto Hartono yang ada di kantorku sekarang jadi presidennya di SCM Group gitu ya. So aku mau absorb semuanya. Jadi aku mau bikin kayak kompilasi banyak orang di otak gue kalau bisa gitu. Kalau news anchor itu menurut saya adalah bagian step dari karir saya saja sebenarnya gitu.
gitu. Jadi kalau lebih mikir aku menjadi siapa sih dalangnya di belakang gitu. Lebih menyenangkan jadi itu. Belajar untuk lebih jadi pilot ya. Gitu. Oke, jadi pokoknya lo terbuka untuk segala ilmu baru yang terutama mungkin di broadcasting kalian ya. Karena broadcast kan sebenarnya kan is a wide topics gitu kan ya. Terus buat lo apa sih prinsip hidup lo yang lo pegang sampai hari ini, especially dalam menjalankan pekerjaan lo? Karena kan seru nih, ini pertanyaan agak-agak kompetisi ya pertanyaannya ya. Di interview dalam sebuah pemilihan gitu. Ya, soalnya kan ini kan di Rumah Bahagia gitu ya. Jadi gue pengen tahu orang boleh punya banyak banget profesi gitu ya, dan punya banyak latar belakang. Dan itu juga yang akhirnya membuat sebuah definisi kayak prinsip hidup, value hidup, kemudian bahagia gitu, itu jadi macam-macam, dan itu akan menjadi kaya gitu loh, yang kayak the way kamu belajar sama semua orang di sekeliling, dan sama harapannya yang nonton kita malam ini tuh juga bisa lihat nih kira-kira dari kacamatanya seorang Rian Widaryanto gitu ya, salah satu news anchor andalan Indosiar. Ayo. Apa ya? Prinsip hidup. Gue pernah ditanya juga mengenai prinsip hidup sih. Jadi, akhirnya aku membuat prinsip itu karena gue cari quotes yang cocok buat gue tuh gak ada yang nemu gitu. Oke, boleh. Jadi, akhirnya waktu itu gue lupa kalimatnya apa, bahwa dreamer itu enggak lahir untuk menyenangkan hati semua orang. Gitu. Ini berawal dari gue ngobrol sama orang karena waktu itu orang itu mau nge-quote kalimat aku untuk sebuah acara besar gitu ya. Jadi gue harus pakai kaos namanya dreamer, moto hidup gitu. Karena untuk menjadi memimpi dan mau mewujudkan sesuatu itu nggak bisa nyenengin banyak orang. Jadi kadang-kadang belum tentu teman lo sendiri sama mimpinya kayak lo, tim lo sendiri nggak sama mimpinya kayak lo. Jadi kalau lo emang mau mimpi sesuatu, lo harus siap bahwa lo nggak bisa nyenengin banyak orang. Karena banyak pemimpi yang akhirnya jatuh karena dia pengen disenangi oleh banyak orang. Bahwa berbeda sama orang lain itu bukan berarti kamu juga menjadi orang yang jelek atau jahat gitu. Nah, saat believe in your dream itu akan membuat kita juga ngerasa bahwa kita ada di path yang kita sukai. Mungkin orang-orang tidak akan nyaman gitu. Cuman kayak lo gak bisa nyenangin banyak orang gitu. Itu membuat saya merasa bahwa gak ada. Justru gini, the biggest mistakes dalam hal apapun adalah lo berusaha menjadi orang pleasing everyone ya, aku bilang. Nah, itu membuat aku ngerasa bahwa I'm okay kok menjadi orang yang memang mengatakan tidak setuju, asalkan gue nyaman gitu dengan hal itu. Gitu. Dengan hal itu juga aku merasa bahwa teman-teman yang lagi dengar sekarang, is it okay to be you, untuk bisa ngaturin pendapat, untuk bisa asalkan di rules yang benar ya. Lo digaji untuk apa sih? Untuk result yang bagus, KPI-nya apa gitu. Jadi itu sih gue menurut saya itu hal yang aku pegang. Jadi kadang-kadang aku ngerasa, kalau aku berbuat gini nanti tim aku gimana ya, nanti orang lain gimana? Oh nggak bisa gitu. Gue nggak bisa nyenengin banyak orang memang gitu. Jadi mungkin lebih banyak kepada balik lagi ke objektifnya aja ya dalam apapun gitu ya. Bahwa kadang-kadang ya memang kayak tadi, kayak misalnya contoh gitu ya, objektifnya adalah dalam kondisi sekarang ini adalah mengurangi jumlah orang yang terkena COVID gitu kan. Jadi ya mungkin decision tentang kita PSBB, ada banyak orang juga yang mungkin berkeberatan. Nggak suka. Jadi memang balikin lagi ke objektif di satu masalah tersebut ya. Baik kalau di pekerjaan lo, mungkin di masalah bisnis atau masalah percintaan mungkin ya kan. Semua balik lagi. Tapi itu membuat kadang-kadang prinsipnya nggak bisa disamain sih, Dri. Kadang-kadang bisa prinsipil di masalah pekerjaan atau profesional, tapi lo nggak bisa prinsipil masalah hati, ya nggak sih? Iya. Ada Uwi, halo Uwi, semuanya. Ada siapa lagi? Bella, thank you. Iya, terima kasih yang udah gabung. Iya. Oh, ada juga ponakan penata kamera. Halo, Desi. Hai. Terus buat lo sekarang ya, terus kan sekarang lo di bawah lo juga ada mulai banyak tim gitu ya. Nah, apa sih yang lo selalu tanemin buat tim lo gitu untuk make sure mereka juga bisa menikmati pekerjaannya, terus juga bisa tetap memberikan yang terbaik buat penonton gitu ya.
Kira-kira leadership apa sih yang biasa lo pakai gitu untuk menjaga relationship lo sama tim lo? Leader by example, leadership by example gitu menurut aku, karena zaman sekarang itu kita nggak bisa ngomongin A, B, C kalau kita nggak bisa ngelakuin A, B, C. Waktu itu mungkin tidak akan pernah ada seorang kepala departemen waktu aku jadi kadep waktu itu yang masih live report mudik. Karena malas banget orang mudik. Yang live report mudik adalah anak-anak baru kencur aja, udah lebaran di jalan deh lo gitu. Karena aku lagi mau ganti konsep, mudiknya jadi mudik yang lebih kekinian, pakainya summer blazer, nggak pakai vest, cara penyampaiannya juga lebih seru. Nah, gue harus ngasih example dulu ke orang-orang. Jadi ada dalam setahun aku ada yang nongkrongin Pantura, men. Itu benar di jalur Pantura, di jalur paling panas. Aku turun lagi, padahal stepnya adalah reporter, associate producer, EP, kadep. Nah, ini turun jadi reporter lagi gitu, untuk menunjukkan bahwa if I